Pengantin pria bernama Cory adalah seorang pengusaha muda yang kaya raya. Ia tiba dengan iring-iringan beberapa mobil mewah. Namun, siapa sangka hari yang seharusnya menjadi momen bahagia ini malah dipenuhi rintangan. Ketika jalan menuju lokasi pernikahan terhalang, Adam, asisten Cory, berinisiatif mencari jalan alternatif. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang penjual makanan pinggir jalan. Dengan cepat, Cory mengambil keputusan untuk menukar mobil mewahnya dengan kendaraan yang lebih sederhana demi memastikan ia tidak terlambat dan mengecewakan calon pengantin wanita, Winda. Sementara Cory dalam perjalanan, keluarga Winda sudah berkumpul di rumah dengan antusias, menanti kedatangannya. Namun, ketika Cory tiba dengan kendaraan sederhana, ia langsung mendapatkan sambutan dingin. Calon mertua Cory terlihat tidak senang dan memandang rendah dirinya. Mobil yang terlihat usang menjadi alasan keluarga Winda meremehkannya. Mereka bahkan menghina Cory secara langsung, menuduhnya sengaja mempermalukan mereka di hadapan tamu undangan. Ketegangan semakin memuncak ketika calon mertua Winda mengajukan syarat tak biasa, Cory harus meminum minuman keras sebagai tanda penghormatan tradisional keluarga. Meskipun tidak terbiasa, Cory menyanggupi permintaan itu demi menghormati tradisi. Namun, yang awalnya satu gelas ternyata berubah menjadi banyak gelas. Cory yang kesulitan memenuhi permintaan tersebut tetap mencoba bertahan, walau Adam, asistennya, menentang keras tradisi yang dirasa tidak masuk akal ini. Kerabat Winda, termasuk adik Winda, Sakep, juga terus memaksa Cory untuk membuktikan ketulusannya. Adam yang melihat Cory diperlakukan dengan tidak adil mulai merasa marah, terlebih ketika keluarga Winda terus mengajukan permintaan yang lebih sulit. Ibu Winda bahkan memberikan syarat tambahan untuk melanjutkan pernikahan, yaitu menyerahkan uang mahar dan beberapa balok emas. Meski Cory memenuhi permintaan itu, wajah ibu dan kerabat Winda tetap menunjukkan ketidakpuasan. Saat Cory akhirnya masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh Nisa, seorang kerabat Winda yang baik hati dan mengenal Cory dengan baik. Namun, tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Ada saudara Winda lainnya yang memperlihatkan sikap sinis. Beberapa keponakan Winda bahkan meminta amplop dengan jumlah besar sebagai syarat untuk membuka pintu bagi Cory. Permintaan yang semakin tidak masuk akal ini membuat Adam kembali mendesak Cory untuk membatalkan pernikahan, tetapi Cory tetap bersabar demi menjaga martabatnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa Cory benar-benar dimanfaatkan oleh keluarga Winda, yang tampaknya hanya mencari keuntungan darinya. Adam yang tidak tahan melihat Cory diperlakukan seperti itu terus mencoba membujuk Cory agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menikah dengan Winda. Namun, demi wanita yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir, Cory tidak mampu menolak. Seharusnya, sejak awal aku tidak perlu menyetujui pernikahan ini, gumam Adam dengan penuh penyesalan. Bukankah dia sudah memberikan semua uang dan mahar yang kalian minta? Protes Nisa, yang langsung dibungkam oleh Ibu Winda. Tutup mulutmu, Nisa, kau hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Merasa bahwa uang bukan masalah besar, Cory berjanji akan memberikan sisanya setelah acara selesai, asalkan dia diizinkan bertemu Winda terlebih dahulu. Namun, keluarga Winda tetap mempersulit. Jika dalam batas waktu yang ditentukan uang yang kami minta tidak kau penuhi, maka jangan harap kau bisa membawa putri kami, ancam mereka, tampaknya masih meremehkan Cory. Saat suasana semakin tegang, Ibu Winda meremehkan hadiah berupa jam tangan yang Cory kenakan. Tanpa menyadari bahwa itu adalah edisi terbatas dengan hanya 10 unit di dunia, mereka menganggapnya jam murah. Bahkan, jam tersebut dibanting hingga pecah. Adam, yang tahu nilai jam itu, berusaha menenangkan Cory. Namun, Cory tetap bersikap tenang meski dihina. Akhirnya, setelah banyak drama, Ibu Winda terpaksa mempersilakan Cory masuk ke kamar Winda. Dengan penuh kebahagiaan, Cory akhirnya bisa bertemu Winda yang tampak cantik dengan gaun pengantinnya. Ia memberikan mawar sebagai tanda cintanya. Winda, dengan senyum bahagia, meminta Cory menerima semua syarat yang telah ia tetapkan, termasuk tinggal di desa bersama Winda. Namun, permintaan ini menjadi titik pertikaian baru. Cory menolak dengan tegas karena pekerjaannya berada di kota. Apa yang kau katakan? Bukankah tadi kau bilang akan menerima aku apa adanya? Tapi bukan begini, seru Cory. Winda yang keras kepala tetap memaksa, pokoknya aku mau kau tinggal di sini. Kau bisa bercocok tanam dan bertani di kampung ini. Merasa terpojok, Cory mencoba mencari jalan tengah.
Kalau begitu, bagaimana jika kau yang ikut aku ke kota? Namun, Winda menolak mentah-mentah, bahkan mulai melontarkan kata-kata kasar. Di tengah perdebatan, sebuah fakta mengejutkan muncul. Winda ternyata sedang hamil, tetapi anak yang dikandungnya bukan anak Cory. Hal ini membuat Cory marah besar. Nisa, yang sudah lama mengetahui kebenaran ini, pernah memperingatkan Winda untuk tidak mempermainkan perasaan Cory. Namun, Winda tidak hanya mengabaikan nasihat tersebut, tetapi juga menyalahkan Cory karena terlalu percaya padanya. Merasa sangat dikhianati, Cory akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Winda menyalahkan Nisa atas kegagalan ini, tetapi Cory membela Nisa dengan tegas. Ini semua murni kesalahanmu sendiri, Winda. Aku muak dengan semua sandiwara dan kebohonganmu. Nisa kemudian dengan tulus menyatakan keinginannya untuk menerima Cory apa adanya, membuktikan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan syarat apapun. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari halaman rumah. Semua orang bergegas melihat keluar dan mendapati iring-iringan megah dari keluarga Cory. Melihat banyaknya mahar yang telah disiapkan oleh Cory, Ibu Winda tampak sangat menyesal. Winda pun bertanya kepada Cory apakah yang datang itu adalah keluarganya. Dengan bangga, Cory menjawab bahwa mereka adalah keluarga besarnya. Merasa Nisa adalah wanita baik yang pantas menjadi pendamping hidupnya, Cory dengan penuh keberanian melamar Nisa di hadapan seluruh keluarga Winda. "Nisa, maukah kau menikah denganku?" tanyanya. Dengan perasaan bahagia, Nisa menerima lamaran tersebut. "Mulai hari ini, kau adalah tanggung jawabku. Aku akan menghabiskan seluruh sisa hidupku hanya bersamamu. Terima kasih karena mau menerima segala kekuranganku," kata Cory dengan tulus. Ia juga menegaskan kepada keluarga Winda bahwa mereka akan menyesali perbuatan mereka padanya. Cory pun mengajak Nisa untuk ikut bersamanya ke kota. Ia berjanji akan selalu menjaga dan mengabdi kepada Nisa. Ketulusan dan kesederhanaan Nisa benar-benar membuat Cory jatuh cinta. Untuk merayakan pernikahan mereka, Cory memutuskan mengadakan pesta mewah dan mengundang seluruh kerabat, termasuk keluarga Winda. Ketika pesta berlangsung, keluarga Winda terkejut melihat kemewahan acara tersebut. Mereka juga tidak menyangka bahwa pengantin pria, yang tak lain adalah Cory, ternyata adalah salah satu orang terkaya di kota itu. Winda pun menyesali keputusannya. Dengan bangga, Cory menyindir mereka, "Bagaimana pesta pernikahan ini? Apa sudah cukup membuktikan bahwa aku bukan orang sembarangan? Tapi jangan sombong dulu, aku sudah siapkan kejutan besar. Tunggu saja." Saat Nisa, pengantin wanita, dipersilakan masuk, kecantikannya membuat Cory terpesona. Namun, suasana menjadi tegang ketika Winda, yang tak terima dengan kebahagiaan Nisa, mulai melontarkan hinaan. "Lihat wanita tak tahu malu ini. Beraninya dia tampil dengan gaun mahal di depan semua orang," ujar Winda dengan sinis. Ia bahkan menambahkan, "Kalau bukan karena Cory, kau tak akan bisa berdiri di sini." Mendengar hinaan tersebut, Cory kehilangan kesabaran. Ia menamparkan Winda di hadapan para tamu dan berkata, "Apa kau sadar konsekuensi dari perbuatanmu?" Ibu Winda yang marah mengancam Cory, tetapi Cory tak gentar. "Aku tidak peduli dengan ancaman murahan kalian," tegasnya. Ketegangan semakin memuncak saat Adi, sepupu Winda, datang ke pesta dengan niat buruk. Ia menuduh Cory tidak bertanggung jawab atas kehamilan Winda. Dengan penuh amarah, Adi mengancam Cory dan mencoba memaksa Nisa untuk membatalkan pernikahan. Namun, Cory dengan tenang meyakinkan Nisa untuk tidak takut. "Tidak ada yang bisa menggertakmu. Aku akan melindungimu," kata Cory. Adi terus memprovokasi dan bahkan menantang Cory untuk memilih, menceraikan Nisa atau menghadapi konsekuensi yang berat. "Baiklah, kalau itu maumu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat," balas Cory. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di pesta, mengejutkan semua tamu. Mereka mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat Adi dan keluarganya meminta maaf dengan tulus. Ternyata, Cory memiliki bukti kuat untuk membuktikan kebohongan Winda dan keluarganya. Adi yang merasa malu dan bersalah akhirnya mengakui kesalahannya di depan semua orang. Pesta pernikahan pun dilanjutkan dengan penuh kebahagiaan, dan Cory serta Nisa memulai kehidupan mereka dengan penuh cinta dan harapan. Dalam situasi yang memanas, seseorang memohon ampun kepada ketua dengan penuh harap. "Ketua, saya mohon, beri saya kesempatan lagi," katanya dengan nada putus asa.
Namun, sang ketua dengan tegas menjawab bahwa tidak ada lagi tempat atau posisi untuk mereka di perusahaan tersebut. Bahkan Winda dan keluarganya ikut diusir oleh pengawal. Merasa terhina dan dipermalukan, Winda mencoba memohon agar kesalahan mereka dimaafkan, namun tidak berhasil. Di sisi lain, Cory menunjukkan kesungguhannya dalam melindungi Nisa, istrinya. "Aku mencintaimu, istriku. Aku akan selalu melindungimu," ujarnya dengan tulus. Setelah 1 bulan pernikahan, kehidupan Nisa berubah drastis. Hari itu, ia memutuskan untuk mengadakan reuni bersama teman-teman lamanya. Karena Cory sibuk dengan pekerjaannya, ia mengizinkan Nisa pergi sendiri. Di acara tersebut, Winda, yang ternyata adalah teman sekolah Nisa, juga hadir. Ketegangan muncul ketika satpam meminta Winda memindahkan mobilnya dari tempat parkir yang ternyata sudah dipesan. Tak disangka, mobil yang baru tiba di tempat itu adalah milik suami Nisa. Winda yang menyadari hal itu merasa sangat malu, terutama di hadapan kekasih barunya yang bekerja sebagai manajer hotel. Satpam yang semula bersikap tegas akhirnya mengubah sikapnya setelah mengetahui siapa pemilik mobil tersebut. Dengan santai, Nisa menenangkan situasi. "Sayang, aku tidak memamerkan kekayaan kita. Suamiku memang tidak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti ini," ujarnya dengan lembut sambil tersenyum. Tak ingin berdebat lebih lama, Nisa dan Cory memutuskan meninggalkan tempat itu. Acara reuni dimulai dengan sambutan dari guru besar mereka. "Mari kita bersulang untuk menghormati guru besar kita," seru salah satu teman mereka. Guru besar mereka berbicara dengan penuh kebanggaan, mengingat bagaimana murid-muridnya telah tumbuh menjadi individu yang sukses. Teman-teman Nisa mulai memamerkan pekerjaan dan pencapaian masing-masing, termasuk kekasih baru Winda yang mengungkapkan bahwa usahanya berjalan dengan baik. Ketika giliran Nisa berbicara, ia dengan rendah hati berkata, "Saat ini, saya hanya menganggur dan bekerja di rumah, mengandalkan suami saya." Winda yang masih menyimpan dendam langsung menyindir, "Tentu saja mereka hanya menikmati uang warisan orang tua." "Apa benar gosip tentangmu itu, Nisa?" Nisa dengan tenang membalas, "Aku bukan orang bodoh yang bisa kau tipu. Jangan bicara omong kosong tentangku." Tidak ingin istrinya terus diremehkan, Cory menunjukkan siapa dirinya. Ia meminta sekretarisnya untuk menyiapkan uang dan hadiah untuk membuktikan bahwa ia bukan orang sembarangan. Tak lama kemudian, direktur hotel datang ke ruangan itu atas permintaan Cory, memberikan salam hormat. Kehadirannya membuat semua orang terkejut, termasuk Winda dan kekasih barunya. Direktur itu berkata, "Saya datang atas undangan seseorang yang sangat penting." Akhirnya, orang-orang di ruangan itu menyadari bahwa Cory bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Nisa dan Cory pun meninggalkan tempat itu dengan perasaan bangga, sementara Winda dan yang lainnya terdiam dalam rasa malu dan penyesalan. "Terima kasih sudah mau menyapa," ucap seseorang dengan sopan. Namun, suasana berubah ketika seseorang lainnya menimpali, "Jadi, apa benar Anda datang ke sini hanya untuk menyapa saya? Apa itu kartu untuk saya?" Orang yang membawa kartu itu menjawab dengan nada formal, "Tolong jangan salah paham, saya tidak bermaksud sok akrab. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Adam. Saya datang untuk menyerahkan kartu ini kepada Ketua Cory." Dengan hormat, ia menyerahkan kartu itu sambil berkata, "Ketua Cory, ini kartu yang Anda minta. Tuan Adam telah mengisi kartu ini dengan dana tanpa batas. Jika ada kebutuhan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi saya." Cory dengan ramah menyampaikan, "Guru, saya adalah suami dari murid terbaikmu, Nisa. Sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur saya karena Anda telah mendidik Nisa hingga menjadi sehebat ini, saya ingin memberikan kartu ini khusus untuk Anda." Mendengar hal itu, guru Nisa terlihat sangat tersentuh dan berkata dengan tulus, "Atas nama sekolah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk Anda dan keluarga." Keadaan menjadi semakin hangat, dengan teman-teman Nisa yang terpesona oleh kemurahan hati Cory. Bahkan kekasih Winda, yang sebelumnya mencoba menyombongkan diri, tampak terkejut melihat jumlah dana tanpa batas yang ditawarkan Cory. Ia hanya bisa terdiam, tak mampu menyembunyikan rasa malunya. Di tengah kebahagiaan itu, guru Nisa terlihat sangat bangga. "Hari ini benar-benar istimewa. Saya merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan murid-murid yang telah tumbuh menjadi orang-orang hebat." Namun, situasi berubah ketika salah satu tamu berbicara dengan nada tegas.
Tunggu dulu, beraninya kau mengaku-ngaku sebagai manajer hotel ini dan mencoba menyinggung ketua Cory. Hal ini akan saya laporkan langsung ke bagian personalia. Ucapan itu menjadi pukulan telak bagi yang bersangkutan, seolah menghancurkan reputasi yang selama ini ia coba bangun. Di akhir acara, Cory menunjukkan sikap bijaksananya. Ia berkata kepada Nisa, kebaikan yang tulus dari hati akan selalu melahirkan cinta sejati yang abadi. Ayo kita pulang. Nisa tersenyum bahagia, menyadari bahwa ia telah menikah dengan pria yang benar-benar luar biasa, bukan hanya karena kesuksesannya tetapi juga karena hatinya yang tulus dan penuh cinta. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.